Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lestari Hussein, mahasiswa Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate semester 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan malnutrisi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi malnutrisi pada kepala dan wajah. Secara umum, kepala tampak simetris, namun pada wajah pasien tampak pucat. Dengan mata cekung, rambut tampak kering dan kusam dan mudah rontok. Ekspresi wajah pasien tampak lemah, lesu, dan ini mengidentifikasikan adanya kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu tertentu. Pada pemeriksaan mulut, bibir pasien tampak kering dan pecah-pecah. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan malnutrisi, yaitu di bagian leher. Pada pemeriksaan leher tidak ditemukan pembesaran kelenjar tiroid maupun getah bening. Namun secara umum pasien tampak dengan massa otot berkurang yang berkaitan dengan kondisi malnutrisi. Pada pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan toraks inspeksi pada pasien malnutrisi. Yang pertama, amati bentuk dinding dada apakah normal, cekung, atau barrel chest. Pada bagian malnutrisi sering tampak dada sedikit cekung dan nilai simetri antara kanan dan kiri saat diam dan bernapas. Selanjutnya yaitu mengamati inspeksi otot dan jaringan. Amati otot interkostal dan klavikula. Cara pemeriksaannya yaitu amati sela-sela tulang rusuk saat pasien bernapas normal. Perhatikan apakah pada bagian otot dada menonjol, cekung, atau terjadi tarikan ke dalam reteksi atau saat inspirasi. Otot interkostal tampak jelas dengan adanya reteksi ringan saat inspirasi menunjukkan penurunan massa otot akibat malnutrisi. Pada pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi pada ekspansi dada. Pada pemeriksaan palpasi toraks, pemeriksaan meletakkan kedua tangan secara simetris pada dinding dada dan posterior pasien. Saat pasien diminta menarik napas dalam, teraba pergerakan dinding dada yang kanan dan kiri simetris, namun ekspansinya menurun secara bilateral. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa penurunan kemampuan ekspansi paru yang dapat berkaitan dengan kelemahan otot pernapasan pada pasien dengan malnutrisi. Pada pemeriksaan palpasi untuk menilai fremitus taktil, pemeriksaan meletakkan telapak tangan pada dinding dada pasien secara simetris. Pasien diminta mengucapkan kata 3-3 secara berulang. 3-3-3. Temuan fremitus taktil, hantaran getaran suara melalui jaringan paru yang pada kasus malnutrisi dapat dipengaruhi oleh kelemahan otot pernapasan, penurunan ventilasi paru. Pada pemeriksaan perkusi paru, yaitu yang pertama ditemukan resonans sonor, yaitu pasien diposisikan duduk tegak. Pemeriksaan melakukan perkusi dengan mengetuk jari tangan di dinding dada secara otomatis dan kedua sisi toraks mulai dari atas ke bawah dan membandingkan sisi kanan dan kiri sambil mendengarkan bunyi yang dihasilkan. Ya. Ya. Cara pemeriksaan bunyi napas. Pasien diposisikan duduk tegak.
Pemeriksaan meletakkan stetoskop pada bagian dada bagian depan dan belakang secara sistematis. Dimulai dari atas ke bawah, diminta bernapas melalui mulut, dan pemeriksaannya untuk mendengarkan jenis kekuatan dan kesis. Tarik nafas. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan abdomen. Yang terlihat yaitu abdomen cekung dan bising usus menurun. Pada inspeksi abdomen tampak cekung dan simetris. Tidak tampak distensi massa atau pergerakan peristatik yang jelas. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan auskultasi bising usus, yaitu dengan cara letakkan stetoskop pada kuadran kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Yang pertama, kuadran kanan atas. Yang kedua, kuadran kiri atas. Yang ketiga, kuadran kanan bawah. Yang keempat, kuadran kiri bawah. Frekuensi kurang lebih 1/2 kali per menit, tidak terdengar bising usus hiperaktif maupun bunyi abnormal lainnya. Pemeriksaan Hectus telah selesai dilakukan. Diharapkan dengan pemeriksaan ini dapat membantu kita semua dalam menilai kondisi pasien.